Selamat datang di Universitas Tikubang Semarang. Tahukah kamu, Universitas Tikubang Unisbank Semarang yang berlokasi di Ibu Kota Jawa Tengah merupakan salah satu perguruan tinggi swasta yang berbasis entrepreneurship dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, memberikan kemudahan bagi mahasiswa untuk beraktivitas. Universitas Tikubang Semarang dikenal sebagai perguruan tinggi swasta berbasis entrepreneurship. Saat ini mempunyai 6 fakultas dengan 12 program studi. Fakultas dan program studi di Universitas Tikubang Semarang adalah sebagai berikut. Fakultas Teknologi Informasi dengan program studi S1 Sistem Informasi, S1 Teknik Informatika, D3 Manajemen Informatika. Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan program studi S1 Manajemen, S1 Akuntansi, D3 Keuangan Perbankan. Fakultas Hukum dengan program studi S1 Ilmu Hukum. Fakultas Pariwisata dengan program studi D3 Perhotelan. Fakultas Bahasa dan Ilmu Budaya dengan program studi S1 Sastra Inggris. Fakultas Teknik dengan program studi S1 Teknik Industri. Program Pascasarjana dengan program studi Magister Manajemen, Magister Science. Dengan jalur peminatan Manajemen Pemasaran, Manajemen Keuangan, Manajemen SDM, Manajemen SDM Pendidikan. Program Profesi Akuntansi, bergelar akuntan, beregistrasi negara dari Departemen Keuangan. Ayo, bergabunglah bersama Uun, Anis, dan Bambang menjadi mahasiswa Unisbank. Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa datang langsung ke kampus Mugas atau kampus Kendeng. Kamu juga bisa mengakses website resmi Unisbank Semarang di www.unisbank.ac.id. Ayo, kuliah di Unisbank Semarang. Langkah pasti jadi sarjana dan wirausaha. Universitas Tikubang Unisbank Semarang, Entrepreneurial IT Based University. Dimulai dari sini, saya merasa bahwa sukses bukan lagi cuma sekedar angan-angan. Dimulai dari sini, saya mulai bertemu dan mempelajari ilmu ekonomi dan bisnis dari dosen-dosen yang profesional dan dosen-dosen yang benar-benar ahli di bidang ekonomi dan bisnis. Dimulai dari sini, saya diajarkan bagaimana menjadi seorang pebisnis yang handal dan terampil. Dimulai dari sini, saya mulai mengerti bagaimana merencanakan sebuah plan agar dapat direalisasikan dengan baik. Selain itu, dimulai dari sini, saya mulai mengerti bagaimana kesulitannya untuk menjadi seorang owner perusahaan yang harus mempertahankan, mengembangkan daripada usaha ini. Apalagi di tengah-tengah persaingan yang berat, dan lagi saya juga merintis karir sebagai karyawan Bank Jateng. Jadi dalam situasi ini saya harus berusaha dua-duanya, karir yang sukses dan usaha yang sukses pula. Sukses bagi saya sih adalah apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan bisa tercapai. Tidak mudah sih memang kalau mengingat banyak hal yang telah saya lalui baik suka maupun duka. Kadang teringat sih masa-masa kuliah saat bagaimana saya berjuang hingga menjadi seperti sekarang ini. Peningkatan skill dan kompetensi diasah melalui pelatihan-pelatihan dan praktikum-praktikum di kampus yang sangat berguna sekali untuk perkembangan karir saya saat ini. Itu menjadi bekal yang sangat berharga untuk saya bisa menjadi sukses. Kegiatan kemahasiswaan memupuk percaya diri saya, sehingga menjadi bekal saya dalam berkarya di dunia kerja.
Pendidikan di sini sangat berkualitas, mulai dari dosen, fasilitas pembelajaran, tidak heran akreditasinya bagus. Sukses kami dimulai dari sini. Sukses kami dimulai dari sini. Sukses kami dimulai dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Retno Dwi Asri. Saya mahasiswi dari Universitas Tekubeng Unisbank Semarang. Dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis, kelas F1 Akuntansi. Dengan NIM 20.05.52.0105. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kode etik profesi akuntan publik. Apa yang dimaksud dengan kode etik profesi? Etika profesional atau yang biasa disebut dengan kode etik profesi merupakan acuan perilaku perseorangan atau korporasi yang dianggap harus diikuti pelaku aktivitas profesional. Apa yang dimaksud dengan kode etik profesi? Etika profesional atau yang biasa disebut dengan kode etik profesi merupakan acuan perilaku perseorangan atau korporasi yang dianggap harus diikuti pelaku aktivitas profesional. Para profesional memiliki pengetahuan dan keahlian khusus yang untuk kode etika profesional dibuat untuk mengatur bagaimana pengetahuan dan keahlian tersebut digunakan. Terutama dalam situasi terkait masalah moral. Prinsip-prinsip etika profesi. Yang pertama, prinsip tanggung jawab. Seseorang yang memiliki profesi harus mampu bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan dari profesi tersebut, khususnya bagi orang-orang di sekitarnya. Yang kedua, prinsip keadilan. Prinsip ini menuntut agar seorang mampu menjalankan profesinya tanpa merugikan orang lain, khususnya orang yang berkaitan dengan profesi tersebut. Yang ketiga, prinsip otonomi. Prinsip ini didasari dari kebutuhan seorang profesional untuk memberikan kebebasan sepenuhnya untuk menjalankan profesinya. Yang keempat, prinsip integritas moral. Seorang profesional yang dituntut untuk memiliki komitmen pribadi untuk menjaga kepentingan profesinya, dirinya, dan masyarakat di sekitarnya. Akuntan. Apa yang dimaksud dengan akuntan? Akuntan merupakan sebutan dan gelar profesional yang diberikan kepada seseorang sarjana yang telah menempuh pendidikan di suatu fakultas ekonomi dengan jurusan akuntansi pada suatu universitas atau perguruan tinggi dan telah lulus pendidikan profesi akuntansi atau PPA
Ketentuan mengenai praktik akuntan di Indonesia diatur dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1954 tentang pemakaian gelar akuntan atau akuntan, yang mensyaratkan bahwa gelar akuntan hanya dapat dipakai oleh mereka yang telah menyelesaikan pendidikan dari perguruan tinggi dan telah terdaftar pada Departemen Keuangan Republik Indonesia. Akuntan publik. Apa yang dimaksud dengan akuntan publik? Akuntan publik merupakan akuntan yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan Republik Indonesia untuk memberikan jasa akuntan publik di Indonesia. Pembinaan dan pengawasan akuntan publik dilakukan oleh Pusat Pembinaan Profesi Keuangan atau PPPK. Menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, akuntan publik merupakan akuntan yang memiliki izin praktik dari pemerintah sebagai akuntan swasta sehingga dapat memberikan jasa akuntansi kepada perusahaan dengan mendapatkan pembayaran tertentu. Ketentuan mengenai akuntan publik di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang akuntan publik dan Pengaturan Menteri Keuangan Nomor 443 per Bidang jasa akuntan publik meliputi jasa atestasi dan jasa non-atestasi. Yang dimaksud dengan jasa atestasi yaitu termasuk di dalamnya merupakan audit umum atas laporan keuangan, pemeriksaan atas laporan keuangan prospektif, pemeriksaan atas laporan informasi keuangan performa, review atas laporan keuangan, dan jasa audit serta atestasi lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan jasa non-atestasi yaitu yang mencakup jasa yang berkaitan dengan akuntansi, keuangan, manajemen, kompilasi, perpajakan, dan konsultasi. Dalam hal pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan, seseorang akuntan publik hanya dapat melakukan paling lama untuk 3 tahun buku berturut-turut. Kode etik profesi akuntan publik yang disebut dengan kode etik profesi akuntan publik yaitu suatu aturan etika yang harus diterapkan oleh suatu anggota Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI dan staf profesional yang bekerja pada suatu kantor akuntan publik atau KAP. Bagian 3. Anggota yang berpraktik melayani publik. Seksi 300. Penerapan kerangka kerja konseptual anggota yang berpraktik melayani publik. Dalam bagian ini, istilah anggota mengacu pada individu anggota yang berpraktik melayani publik dan kantornya.
Anggota harus mematuhi prinsip dasar etika yang ditetapkan di seksi 110 dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan di seksi 120 untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika tersebut. Identifikasi ancaman. Ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika mungkin dimunculkan oleh serangkaian fakta dan keadaan yang beragam. Kategori ancaman dijelaskan dalam paragraf berikut merupakan contoh fakta dan keadaan dari setiap kategori ancaman yang mungkin memunculkan ancaman bagi anggota ketika melakukan jasa profesional. Yang pertama, ancaman kepentingan pribadi. Anggota mempunyai kepentingan keuangan langsung pada suatu klien. Anggota memiliki suatu hubungan bisnis yang erat dengan klien. Anggota memiliki akses atas informasi rahasia yang mungkin digunakan untuk keuntungan pribadi, dan sebagainya. Yang kedua, ancaman telaah pribadi. Anggota menerbitkan laporan asuransi atas efektivitas operasional sistem keuangan setelah anggota yang bersangkutan mengimplementasikan sistem tersebut. Anggota menyiapkan data asli yang digunakan untuk menghasilkan catatan yang merupakan hal pokok dari suatu perikatan asuransi. Yang ketiga, ancaman advokasi. Anggota mempromosikan kepentingan atau saham dari klien. Anggota bertindak sebagai penasihat yang mewakili klien dalam litigasi atau perselisihan dengan pihak ketiga. Anggota melobi proses legislasi untuk kepentingan klien. Yang keempat, ancaman kedekatan. Anggota memiliki anggota keluarga inti atau anggota keluarga dekat yang menjabat sebagai direktur, komisaris, atau pejabat eksklusif klien. Direktur, komisaris, atau pejabat eksklusif dari klien atau karyawan dalam posisi yang dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap hal pokok dari suatu perikatan sebelumnya menjabat sebagai rekan perikatan. Anggota tim audit yang memiliki hubungan yang lama dengan klien audit. Yang kelima, ancaman intimidasi. Anggota sedang terancam kehilangan perikatan dari klien atau pemecatan dari kantor karena perselisihan tentang permasalahan profesional. Anggota merasa ditekan untuk menyetujui pertimbangan dari karyawan klien karena karyawan tersebut lebih ahli dalam permasalahan yang diperdebatkan. Anggota mendapat informasi dari seorang rekan kantornya bahwa promosi yang telah direncanakan tidak akan terjadi kecuali anggota setuju dengan suatu perlakuan akuntan yang tidak tepat. Anggota telah menerima hadiah yang signifikan dari klien dan diancam bahwa penerimaan hadiah tersebut akan dipublikasikan. Evaluasi ancaman, kondisi, kebijakan,
dan prosedur yang diuraikan dalam paragraf 120.6 A1 dan 120.8 A2 mungkin berdampak terhadap evaluasi tentang apakah ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika berada pada level yang dapat diterima, atau kondisi, kebijakan, dan prosedur seperti itu mungkin berhubungan dengan klien dan lingkungan operasinya dan kantor dan lingkungan operasinya. Evaluasi anggota tentang level ancaman juga dipengaruhi oleh sifat dan ruang lingkup dari jasa profesional. Kerja konseptual. Apa yang dimaksud dengan kerja konseptual? Kerja konseptual merupakan kerangka suatu sistem koheren yang terdiri dari tujuan dan konsep fundamental yang sering berhubung yang menjadi landasan bagi penetapan standar yang konsisten dan penentuan sifat, fungsi, batas-batas dari akuntansi, keuangan, dan laporan keuangan. Seksi 310. Benturan kepentingan. Benturan kepentingan dapat memunculkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip objektivitas dan mungkin pula akan memunculkan berbagai ancaman terhadap prinsip dasar etika yang lainnya. Keadaan yang dapat memunculkan benturan kepentingan meliputi 1. Menyediakan jasa konsultasi untuk klien yang ingin mengakuisisi klien audit dari kantor. Ketika kantor telah mendapatkan informasi rahasia selama pelaksanaan audit yang mungkin relevan dengan transaksi tersebut, memberikan advis kepada dua klien pada saat yang bersamaan. 2. Memberikan advis kepada dua klien pada saat yang bersamaan yang keduanya sedang bersaing untuk mengakuisisi perusahaan yang sama ketika advis tersebut mungkin relevan untuk kedua belah pihak yang sedang dalam posisi bersaing. Yang ketiga, memberikan berbagai jasa, baik kepada penjual maupun pembeli atas transaksi yang sama. Langkah-langkah rasional untuk mengidentifikasi berbagai keadaan yang mungkin memunculkan benturan kepentingan antara lain. Yang pertama, sifat dari kepentingan dan hubungan yang relevan antara para pihak yang terlibat dan jasa tersebut merupakan implikasinya terhadap para pihak yang terkait. Proses yang efektif untuk mengidentifikasi berbagai benturan kepentingan yang aktual atau potensial akan bergantung pada beberapa faktor, seperti yang pertama, sifat dari jasa profesional yang dilakukan. 2. Ukuran dari kantor. 3. Ukuran
ukuran dan sifat dari klien. 4. Struktur dari kantor, misalnya jumlah dan lokasi geografis kantor. Faktor-faktor yang dipertimbangkan ketika mengidentifikasi kepentingan dan hubungan yang melibatkan suatu jaringan kantor meliputi yang pertama, sifat dari jasa profesional yang diberikan, yang kedua, klien yang dilayani oleh jaringan tersebut, dan yang ketiga, lokasi wilayah dari semua pihak yang terkait. Faktor-faktor yang dipertimbangkan ketika menentukan perlunya pengungkapan spesifik dan persetujuan eksplisit tersebut meliputi keadaan yang memunculkan suatu benturan kepentingan, pihak-pihak yang mungkin terkena dampak, sifat dari berbagai permasalahan yang mungkin muncul, dan potensi atas suatu permasalahan tertentu yang berkembang secara tidak terduga. Ketika membuat pengungkapan spesifik dengan tujuan untuk mendapatkan persetujuan eksplisit dapat menyebabkan pelanggaran terhadap prinsip kerahasiaan dan persetujuan eksplisit tersebut tidak dapat diperoleh, maka kantor hanya akan menerima atau melanjutkan perikatan jika kantor tidak melakukan peran advokasi bagi satu klien dalam posisi berseberangan terhadap kliennya yang lain sehubungan dengan permasalahan yang sama. Yang kedua, terdapat mekanisme tertentu untuk mencegah pengungkapan informasi rahasia di antara para tim perikatan yang menangani dua klien, dan kantor yang meyakini bahwa pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai dengan mempertimbangkan semua faktor dan keadaan yang tersedia bagi anggota pada saat itu. Benturan kepentingan merupakan situasi di mana pejabat atau pegawai Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang dalam kedudukan atau jabatannya, sehingga dapat memengaruhi kualitas keputusan dan atau tindakannya. Seksi 320. Penunjukan profesional. Penerimaan hubungan dengan klien baru atau perusahaan atas perikatan yang ada mungkin menciptakan ancaman terhadap kepatuhan pada suatu atau lebih prinsip dasar etika. Ancaman kepentingan pribadi terhadap kepatuhan pada prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional muncul jika tim perikatan tidak memiliki atau tidak dapat memperoleh kompetensi untuk melakukan jasa profesional.
Jika anggota diminta untuk mengambil alih pekerjaan yang merupakan pekerjaan yang saling melengkapi atau tambahan dari anggota yang sedang memberikan jasa atau anggota praktisi pendahulu, maka ancaman kepentingan pribadi untuk mematuhi prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesi mungkin muncul, misalnya sebagai hasil dari informasi yang tidak lengkap. Faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman tersebut merupakan apakah ketentuan tender menyatakan bahwa disyaratkan untuk melakukan komunikasi dengan anggota yang sedang memberikan jasa atau anggota praktisi pendahulu sebelum menerima suatu perikatan. Dalam hal audit atau review atas laporan keuangan, anggota harus meminta anggota yang sedang memberikan jasa atau anggota praktisi pendahulu untuk memberikan informasi yang diketahui mengenai fakta atau informasi lain. Profesional adalah istilah bagi seseorang yang menawarkan jasa atau layanan sesuai dengan protokol dan peraturan dalam bidang yang dijalaninya dan menerima gaji sebagai upah atas jasanya. Seksi 330. Imbalan dan jenis remunerasi lain. Anggota dapat mengajukan penawaran imbalan yang dapat tepat menawarkan imbalan yang lebih rendah dari anggota lain bukan merupakan pelanggaran etika. Namun, besaran imbalan yang ditawarkan memunculkan ancaman kepentingan pribadi terhadap kepatuhan pada prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional. Jika imbalan yang ditawarkan sangat rendah sehingga mungkin sulit untuk melakukan perikatan sesuai dengan standar profesional dan standar teknis yang berlaku. Remunerasi merupakan istilah yang umum digunakan dalam dunia pekerjaan. Istilah ini mengacu pada imbalan yang diterima oleh seorang pekerja, baik berupa upah, bonus, dan insentif. Seksi 340. Tujukan termasuk hadiah dan keramah tamahan. Menawarkan atau menerima bujukan dapat memunculkan ancaman kepentingan pribadi, ancaman kedekatan, atau ancaman intimidasi terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika, terutama prinsip integritas, objektivitas, dan perilaku profesional. Bujukan merupakan objek, situasi, atau tindakan yang digunakan untuk mempengaruhi perilaku individu lain, namun tidak dimaksudkan untuk mempengaruhi perilaku individu tersebut secara tidak patut. Seksi 350. Kustodi aset klien. Mengelola suatu aset klien dapat memunculkan ancaman kepentingan pribadi atau ancaman lain terhadap kepatuhan pada prinsip perilaku profesional dan objektivitas. Kustodian merupakan suatu lembaga yang membantu dan bertanggung jawab untuk mengurus administrasi, mengamankan serta mengawasi aset keuangan dari suatu perusahaan ataupun perseorangan. Seksi 360. Respons atas ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Ancaman
ancaman kepentingan pribadi atau ancaman intimidasi terhadap kepatuhan pada prinsip integritas dan perilaku profesional muncul ketika anggota menyadari adanya ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Ketidakpatuhan dapat mengakibatkan denda, litigasi, atau konsekuensi lain bagi klien yang berpotensi memiliki dampak yang material terhadap laporan keuangan. Terlebih penting, ketidakpatuhan tersebut mungkin berdampak terhadap kepentingan publik yang lebih luas yang berpotensi memunculkan bahaya besar bagi investor, kreditor, karyawan, atau masyarakat umum. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk mampir ke video saya. Pesan dari saya, kita harus menjadi brilian. Kenapa harus brilian? Karena brilian akan tetap bersinar dimanapun tempat kita berada. Brilian dapat kita misalkan sebagai ilmu, yang berarti ilmu akan tetap berfungsi atau memberikan manfaat dimanapun kita berada dan apapun keadaannya. Terima kasih. Sekian video yang saya buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.